Komisi 3 DPR RI menerima surat pengaduan masyarakat dari perwakilan korban robot trading Net 89 Perkumpulan Simbiotik Multitalenta Bersatu atau Paguyuban SMB pada tanggal 21 Januari 2025. Paguyuban SMB menyebut adanya beberapa kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Pengadu menyampaikan harapan Barreskrim Polri menindaklanjuti permohonan restoratif justice karena langkah tersebut dinilai alternatif menyelesaikan perkara. Yang namanya restoratif justice itu adalah azas bagaimana penyelesaian masalah itu berfokus pada pemulihan kerugian para korban. Iya Pak, betul Pak. Restoratif justice itu konsepnya itu di ruangan inilah yang paling banyak dibahas. Ya, kepolisian sudah punya perpol ya soal restoratif justice. Kejaksaan juga ada perja restoratif justice. Tadi pengadilan juga ada SK Dirjen Badilum, ya Badan Peradilan Umum untuk memaksimalkan restoratif justice pada setiap tingkat, ya mulai di kepolisian, di kejaksaan, dalam proses persidangan di pengadilan. Bahkan sekarang kami sedang membahas KUHAP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Restoratif justice itu bahkan menjadi satu bab tersendiri dalam KUHAP yang baru nanti. Nah, jadi ini sekaligus ya kita akan coba membantu penyelesaian masalah bapak-bapak ya, dan ini akan menjadi acuan bagaimana menyelesaikan masalah restoratif justice ke depan. Ya, secara prinsip mungkin itu dari saya dulu. Dalam hal ini Komisi 3 DPR RI merasa prihatin dengan adanya kasus tersebut. Dari Komisi 3 mengeluarkan kebijakan dan meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memastikan barang dan aset sitaan terus terjaga agar nilai aset tidak menyusut. Hal tersebut akan dilakukan secara transparan dan harus dikembalikan kepada korban secara proporsional. Dan apa yang tadi disampaikan oleh sejumlah kolega lainnya perlu untuk kita tindak lanjuti, termasuk mengundang ya APH dan juga pihak-pihak lain yang kita nilai penting untuk bisa kita realisasikan permohonan restoratif justice karena barangkali ini dianggap sebagai alternatif penyelesaian ya karena kerugian yang mereka alami tadi itu. Memang yang saya tahu sih trading ini memang resikonya kan tinggi ya dan memang banyak penipuan dan memang perlu full time untuk aktif melihat pergerakan-pergerakan itu. Karena keponakan saya juga mengalami hal yang sama, dia hampir sedeng gitu ya, kalau kata orang Medan, ya hampir sedeng dia. Mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu artinya sedeng itu. Ya, makanya saya gunakan petunjuk ini supaya orang tahu sedeng itu ya udah hampir-hampir gila ya karena ratusan juta uangnya hilang. Ya, dan tidak tahu kapan bisa diambil lagi itu dan hampir saja terjadi ya perceraian dengan istrinya karena persoalan ini. Jadi kita sangat prihatin ya Ketua dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan harapan pengadu yang disampaikan pada Komisi 3. Terima kasih Ketua. Dalam hal ini Komisi 3 meminta Jampidum Kejaksaan Agung yang menangani kasus penipuan robot trading Net 89 segera menindaklanjuti permohonan para korban berdasarkan keadilan restoratif. Mengingat pihak pelapor dan terlapor sudah menyatakan damai dalam nota kesepahaman Akta Vandading sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.